Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Mesiadi dengan NPM 21017 dan juga partner saya Sugeng Setiabudi dengan NPM 21002. Di sini kami akan mempresentasikan modul 2 Lab Sistem Komputer yang berjudul Analisis Aktivitas Antrian Ayam Geprek Bensu dengan menggunakan software ProModel. Abstrak dari laporan kami adalah simulasi komputer adalah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis suatu sistem dengan cara memodelkannya menggunakan software komputer. Dengan menggunakan simulasi, kita dapat melihat secara langsung proses kerja dari sistem. Dalam penelitian ini digunakan software ProModel. Praktikan ingin melakukan riset untuk mengetahui antrian pemesanan pada ayam geprek bensu. Model yang dibuat adalah model simulasi antrian di ayam geprek bensu. Ruang lingkup simulasi dibatasi sebatas simulasi pada bagian antrian pemesanan makanan. Ketika ada sejumlah besar individu, waktu layanan loket pemesanan sangat singkat. Kualitas pelayanan ayam geprek bensu ditentukan oleh hal tersebut. Akibatnya diperlukan untuk memodelkan sistem. Pendahuluan dari laporan kami adalah simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari proses dan input real yang menghasilkan data output sebagai gambaran karakteristik operasional dan keadaan pada sistem. Untuk selanjutnya mungkin akan saya skip saja untuk mempersingkat waktu. Lalu ada metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka metodologi penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem, meliputi location, entity, arrival, dan processing. Untuk membuat model sebuah sistem, software ProModel 6.0 telah menyediakan beberapa elemen yang dapat membantu penyusunan model. Dalam penelitian ini, software ProModel tersebut digunakan untuk menanggulangi antrian loket pemesanan ayam geprek bensu sehingga memperoleh tingkat pelayanan yang optimal dan efektif. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu dengan melihat buku untuk mencari teori yang relevan dengan penulisan penelitian ini. Selain itu, digunakan data penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini berupa jurnal online dan berita. Data-data yang dibutuhkan peneliti antara lain yang pertama ada data waktu pelanggan datang, yang kedua data waktu pelanggan memesan, ketiga data waktu menunggu antrian, keempat data waktu mengambil pesanan, kelima data waktu pelanggan membayar, dan keenam data waktu pelanggan keluar. Sehingga didapat data aktivitas pelayanan kesehatan pelayanan geprek bensin sebagai berikut. Berikut ada tabel datanya. Lalu yang kedua tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data beserta penjelasannya sebagai berikut. Ini ada flowchart laporan kami, lalu ini ada penjelasan dari setiap tahap flowchart tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang mungkin akan dibahas oleh partner saya. Oke, kita ulang. Oke, ini akan saya lanjutkan untuk simulasi programnya dan studi kasus antrian dalam ayam geprek bensu. Nah, saya lalu setelah klik file terbuat, lalu klik build, lalu location. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita masukkan icon yang kita inginkan dan kita asumsikan icon tersebut sesuai dengan urutan antrian yang akan digunakan. Seperti yang saya gunakan ini adalah pelanggan datang, terus ada pelanggan memesan, lalu menunggu antrian, mengambil pesanan, membayar, dan pelanggan keluar. Setelah itu kita akan klik pilih build, lalu kita pilih entities, kita masukkan entities-nya yaitu kita di sini saya akan menggunakan box sebagai asumsi bahwasanya itu
ayam geprek yang akan diantrikan. Nah, setelah pembentukan entities sudah dipilih, kita akan ke tahap selanjutnya yaitu processing. Nah, untuk processing kita pilih entity terlebih dahulu yaitu entitinya ayam geprek, lokasinya pada pelanggan mendatang, dan seterusnya. Dan habis itu apabila sudah semua, kita pilih move logic untuk menampilkan nilai move logic. Ya, untuk menampilkan nilai move logic, kita memasukkan data terlebih dahulu dengan memilih. Saya akan memasukkan datanya yaitu satu, dua, eh, satu, tiga, empat, dua, empat, enam, satu, dua, tiga, dan tujuh. Lalu enter dan kita autofit. Kita pilih discrete distribution, lalu kita pilih lower bound, lalu oke, dan distribusinya bernilai Poisson, lalu kita ekspor, lalu kita pilih Poisson karena nilainya hanya muncul Poisson, lalu oke, lalu kita close. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Untuk memasukkannya kita klik build, lalu kita klik move for, lalu kita klik kanan dan paste, dan klik paste lagi. Nah, cara tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ke tahap pelanggan keluar. Apabila sudah dimasukkan semua move logicnya, kita akan simulasikan, yaitu kita simulasi lagi option. Untuk time-nya kita menggunakan 8 jam, karena pada studi kasus kami kita menggunakan 8 setiap 8 jam. Dan untuk aplikasinya kita memilih 10, karena kita akan menggunakan aplikasi 10 kali. Oke, lalu kita simulasikan dan kan. Nah, apabila sudah dikan nanti akan keluar proses. Untuk prosesnya sendiri mungkin bisa dilihat, hasilnya mungkin bisa diperlihatkan pada jurnal kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari program teman saya atau partner saya. Di sini ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran akurasi atau validitas sesuatu. Berikut hasil dari checking errornya. Lalu ini ada analisanya, replikasi aktivitas antriannya, dan ini ada perhitungannya. Ada juga total waktu pengukuran dan output simulasi. Lalu ada juga perbandingan output real system dan arena output simulasi. Ini hasil
output dari program yang telah pernah saya lakukan. Hasil dari analisa output tersebut adalah dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa aktivitas arena yang berfrekuensi memiliki 6 aktivitas antara lain, yakni pelanggan datang, pelanggan memesan, menunggu antrian, mengambil pesanan, membayar, dan pelanggan keluar. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system yang dalam satuannya adalah menit muncul pada replikasi 1 selama 11,96 menit, pada replikasi 2 selama 11,18 menit, pada replikasi 3 selama 11,32 menit, pada replikasi 4 selama 10,46 menit, dan pada replikasi 5 selama 11,71 menit, replikasi 6 selama 9,97 menit, pada replikasi 7 selama 11,73 menit, pada replikasi 8 selama 11,36 menit, replikasi 9 selama 11,15 menit, dan pada replikasi 10 selama 11,84 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena H0 berada di dalam pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Lalu ada kesimpulan dari laporan kami, yaitu hasil output dari software Pro Model diketahui terdapat antrian pemesanan di ayam geprek pencu, yaitu pada aktivitas pelanggan datang, pelanggan memesan, menunggu antrian, mengambil pesanan, membayar, dan pelanggan keluar. Kemudian hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi software Pro Model yang telah dibuat, di mana didapat nilai untuk hasil output perhitungan rata-rata real system sebesar 22,6 menit dan pada software Pro Model sebesar 11,48 menit, di mana confidence intervalnya adalah minus 2,524 kurang dari mu1 sampai mu2 lebih dari sama dengan 24,884. Dengan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 hingga mu2 sehingga didapatkan data bisa terbilang valid. Average time in system satuan menitnya diperoleh 10 replikasi. Sebagai yang telah saya sebutkan, saran untuk peneliti selanjutnya adalah bisa ditambahkan metode dan variabel yang digunakan lebih bervariasi agar menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan pada bab pendahuluan. Mungkin sekian presentasi laporan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.